Oh ya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Malik selaku pengurus BUMDes, juga narasumber kita Mbak Hari, juga Bu Kusnul selaku manajer dari Sumber Kendal. Dari yang tadi mungkin disampaikan oleh narasumber, tentunya sedikit yang kami tangkap karena kehadiran kami mungkin agak sedikit lambat. Namun terkait yang masalah parkir, tentunya kita sudah tahu semua bahwa sistem yang sudah berjalan sebisa mungkin kalau tidak bisa tidak dirubah jauh. Jadi tentunya ini untuk kondisivitas di teman-teman PSG yang tentunya yang sudah berkecimpung lama sebelum mungkin dari BUMDes masuk ya, jadi mungkin teman-teman sudah berdikari di kegiatan parkir, namun ya segitu mungkin yang didapat memang karena tidak ada peningkatan sarana juga prasarana yang sesignifikan setelah BUMDes masuk. Jadi namun tentunya tidak mengurangi rasa hormat kepada jajaran pengurus BUMDes, bahwasannya terkait parkir kami mohon untuk pengertian dari pengurus BUMDes tentunya bahwa sistem yang sudah berjalan mungkin kami mohon untuk tetap dipertahankan. Demikian dari kami, mungkin kurang lebihnya ada salah tutur kata kami mohon yang sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Direktur BUMDes, Bapak Malik, dengan jajarannya dan seluruh hadirin, terutama Bapak Hari dan seluruh hadirin yang pada malam hari ini sudi berkumpul di tempat ini. Sedikit gambaran untuk dari Pak Yudi tadi saya menyambung mengenai pengelolaan parkir, bahwasanya parkir setelah dulu itu terbentuk Persatuan Pemuda namanya PSG, dulu itu Peduli Sumber Gentong, bukan Pemuda Sumber Gentong. Kebetulan saya yang duduk jadi ketua, jadi tahu sejarahnya. Memang dari dulu itu untuk pengelolaan parkir berdasarkan RW setempat dengan durasi 1 minggu, dengan sistem per minggunya itu kita ada uang kas masuk ke pemuda 150.000. Dengan berjalannya waktu setelah sekian lama baru ada atensi dari desa bahwasanya Sumber Gentong mulai disentuh dan dipasrahkan kepada BUMDes untuk pengelolaan. Sebenarnya dulu itu sudah sempat kami tawarkan kepada rekan pemuda untuk bisa di bawah naungan BUMDes. Memang tidak dapat dipungkiri faktor kecurigaan dulu itu banyak, Pak. Jadi banyak pemuda itu yang khawatir tapi tidak berdasar. Jadi nggak tahu karepe opo. Mungkin bisa dievaluasi lagi dari pernyataan Mas Yudi tadi. Untuk parkir sekarang itu apa tetap per minggu itu dari masing-masing RW atau cuma orang-orang itu saja? Kalaupun sudah ada penurunan dari pesertaan pemuda RW setempat yang mungkin sudah jarang turun, apa enggak alangkah lebih baiknya kita ikut di bawah naungan BUMDes? Karena bagaimanapun kalau pengelolaan di bawah BUMDes itu nanti kan secara struktural kita ada yang bertanggung jawab di atas kita. Jadi tidak khawatir misalkan ada pengunjung dari mungkin dinas perhubungan atau dinas pendapatan yang tahu, nanti khawatir dikategorikan ilegal. Gimana nanti nasib kepada pemuda? Kalau kita minimal punya stempel BUMDes atau desa lah, otomatis mungkin
dari dinas-dinas terkait sudah menerima, oh ya ini anak buah tugas, oh ya ini anu desa sudah mengetahui. Mungkin itu yang sedikit dari informasi dari kami. Semoganya kepengurusan BUMDes nanti lebih aktif terjun ke sumber. Banyak yang sebagian dari kita kurang tahu lah dengan personal masing-masing. Pak Malik sing di ngomongi ya apa. Mungkin mungkin itu sedikit dari saya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi. Beri kesempatan satu kali lagi. Dari Satetot. Terima kasih atas saran kritiknya dari Pak Yudi, selaku Ketua Pokdarwis, dan juga Pak Fatola. Ini Pak Fatola ini senior saya Pak di BUMDes. Dia dulu dapat direktur BUMDes sebelum saya. Ya. Ini Pak Fatola ini senior saya. Dan juga terima kasih menanggapi, mungkin sedikit saya menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi, bahwa semata-mata kita ini tidak ingin mencaplok, kita cuma ingin bahwa legalitasnya sampean di situ itu lebih jelas ya. Dalam arti itu kalau ada disub atau dan sebagainya kan kemarin kan juga tempat diparani disub dan juga dinas Satpol PP juga dan juga dinas pendapatan daerah juga, sehingga di situ mempertanyakan kalaupun memang itu manajemennya terpisah, berarti untuk pajak untuk kontribusi kepada ini harus sendiri-sendiri. Nah, alangkah baiknya sebenarnya itu bagaimanapun mungkin berkaca kepada seluruh pariwisata ya di Kabupaten Malang. Ini mungkin bisa untuk berkaca ke sana terkait dengan satu manajemen. Karena pada saat manajemen itu bagus ya, profesional, otomatis perkembangan dari wisata kita juga akan lebih baik. Dalam arti nanti terkait masalah pembagian hasil ini jangan dipikirkan dulu ya. Jangan dipikirkan dulu. Kami semata-mata tidak ingin tapok pokoknya berapa persen harus ke BUMDes, enggak ya. Yang kami inginkan ini adalah kita satu ide, satu nada. Yang saya inginkan ini adalah satu komitmen. Komitmen ini adalah marilah kita saling bahu-membahu mempromosikan atau menjadi marketingnya Sumber Gentong. Tidak hanya dari manajemennya dari BUMDes, tapi di area parkir pun juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hari tadi, bahwa kita bangun komitmen ya, bangun komitmen satu nada satu ide yang tadi sudah disampaikan juga pada saat insentif ya, masing-masing anggota parkir itu sudah mencapai UMR ya, UMR Malang ya. Ini otomatis ini target kami adalah untuk mencapai ke UMR itu tadi ya, pembagian masing kan regulasinya kan per 1 minggu. Nah, per 1 minggu ini harapannya masing-masing ini kalau UMR-nya Malang ini 2 juta misalnya, berarti per minggu ini masing-masing anak harus punya gajian 500. Nah, dari situ tadi baru kita akan bangun komitmen. Kalau sudah mencapai itu ya monggo lah, karena ini juga ramenya Sumber Gentong juga
adanya BUMDes yang dalam arti pembangunannya di desa untuk mengalirkan dana desa ini, karena di sini ada lembaga desa juga, sehingga desa berani untuk mengalirkan dananya ke sini. Itu juga tidak harus dipahami ya. Kami pun juga sadar bahwa memang kami adalah masih bayi, kalau saya bilang masih prematur ya, kalau dibandingkan dengan rekan-rekan pemuda di sini yang sudah lama berada di sini. Cuma kita kan harus semakin ke depan harus semakin baik. Kalau bisa Sumbergentong ini adalah sebagai lahan untuk kita mencari rezeki ya. Kalau bisa itu cukup dengan Sumbergentong, kebutuhan keluarga kita sudah terpenuhi semua. Harapannya itu seperti itu ya. Oleh karena itu kami harapkan adalah satu manajemen yang dibilang Pak Hari tadi itu, monggolah kita saling baur-baur dan khususnya berlomba. Karena regulasinya 1 minggu ini, nah misalnya 4 RW ini masing-masing harus berlomba, dalam arti memunculkan 5 pemuda kreatif khususnya dari petugas parkir ini nanti untuk bisa mempunyai ide kreatif ya. Dan parkiran rame ini aku harus dalam waktuku 1 minggu ini saya harus berbuat apa supaya penghasilan parkir saya, jatahku 1 minggu ini lebih banyak daripada jatahnya yang minggu ini. Nah ini saya harus berbuat apa lah. Maka itu yang kita butuhkan adalah kreatifnya itu ya. Kalau misalnya khusus parkirku RW 4 misalnya, aku tak gawe event lomba senam se-Kabupaten Malang misalnya lah, secara otomatis nanti penghasilannya pun kan ya tanpa dipungkir lagi juga parkir pun ya juga banyak, tiket yang masuk pun juga banyak ya. Seperti itu yang kami harapkan. Cuma tetap harus sepengetahuan ya. Misalnya ke Bugis-Mulbuk iki arek pemuda parkir minggu kedua ini mau mengadakan event ini. Nah, nanti tidak untuk kemungkinan kami juga akan bantu untuk kegiatan pendanaannya. Ya. Kami tidak semata-mata menutup mata bodoh. Nah, tetap dan nanti bantu, cuma tidak bisa wapenda ya, cuma mungkin Bu mohon bantuan dan supportnya, atau mungkin di sini ada Pak Hari, Pak mohon kita dicarikan sponsor misalnya. Loh, ini juga bisa lah. Yang kami maksud nanggung komitmen itu seperti itu berarti tidak langsung kita harus kita capuk dulu, enggak. Cuma kita memang juga sadar diri karena mungkin butuh pemahaman ya, butuh pemahaman yang panjang sekali untuk bisa memahami itu. Dan kami pun tadi juga saya ucapkan terima kasih kepada Mas Fatolah yang sudah memberi sedikit banyak wawasan tadi terkait dengan sangkalan kepada Mas Budi tadi, sehingga mungkin di situ ada sedikit gambaran yang keluar atau muncul dari komunitasnya Samen ya. Oleh karena itu kita cuma bisa memfasilitasi, karena tidak untuk kemungkinan yang dikhawatirkan oleh Pak Fatola tadi, ada dishub atau mungkin apa datang ke sini dan menanyakan tentang legalitasnya parkir ini di bawah naungan apa. Kalau memang itu tidak legalitas tidak jelas, yang kita khawatirkan apa nanti ada sebenarnya itu pengambil alihan oleh pihak pemerintah, bukan BUMDes yang mengambil alih, tapi malah dari dinas perhubungan atau mungkin Satpol PP dan lain sebagainya. Bagaimanapun itu adalah ranahnya ke sana. Mungkin dari kami cukup sekian, mohon nanti dari Mas Yudi selaku perwakilannya ini bisa memberi pemahaman untuk karena bagaimanapun di parkir itu harus sebagai ujung tombak. Nah, sebelum masuk ke area sini yang menjadi ujung tombaknya di depan sana, kalau dengan parkirnya itu ramah, apik, pantas dan disiplin rapi, otomatis kan juga membawa kesan pertama yang
yang menggoda. Selanjutnya terserah Anda. No, pekatan cari itu. Mungkin kalau Pak Ari mau menambahkan. Jadi gini ya, saya alhamdulillah ini pertanyaannya paling enggak saya tahu ya. Jadi kita bicara cikal bakal atau yang mengawal ya. Jadi mungkin ya dari bapak-bapak tadi ya yang mungkin berjasa betul ya sehingga sampai terjadi pengembangan menjadi wisata. Saya juga sebelum saya kesini memang saya berusaha menyusup ya mencari akar permasalahan yang ada di sini. Ya. Jadi saya menggarisbawahi ya, di saat memang keberadaannya ini itu kembali lagi untuk mensejahterakan masyarakat ya. Jadi yang disampaikan oleh Pak Malik tadi ya tidak mencaplok. Katakan mungkin yang dibutuhkan hanya laporan saja. Sepanjang penghasilannya itu masih belum di atas UMR ya. Kita mengupayakan ya, bahkan bisa sampai nanti mensubsidi lah ya kepada teman-teman yang di parkiran tadi ya. Jadi pengertian di bawah satu manajemen itu penghasilan dari parkir itu juga harus ada laporan. Sepanjang dari hasil laporan tadi misalkan katakanlah ya dari rasio UMR itu masih jauh ya, kita tidak akan mencaplok itu Pak. Karena Pak, kesejahteraan ini dikembalikan lagi untuk masyarakat. Nah, di saat misalkan BUMDes misalkan mengambil langkah ya, seolah-olah itu ya podo sorone, podo anune itu kadang-kadang dia benar tapi kurang benar ya. Nah, di saat kita harus menghargai juga ya pelaku-pelaku di sini yang mengawali sehingga sampai menjadi daya ungkitnya sebuah wisata ini wujud ya, itu kan harus kita hargai juga. Nah, paling nggak yang mengawal ini juga harus sejahtera dulu lah kalau tidak. Kan seperti itu Pak ya. Ya, mungkin seperti itu Pak ya. Jadi di saat kita sebagai BUMDes, terus BUMDes juga sepakat adanya pengembangan lewat media sosial tadi, ini bisa menjadi undang-undangnya Pak. Pak Malik disini ngomongi opor delokon ke YouTube iki. Pak Malik sampean kok podo ke YouTube ngomongi. Ya. Dari sinilah ya apa yang menjadi komitmen dari BUMDes tadi ya itu terrekod di sini ya. Nanti kita online kan. Ya. Mungkin itu tambahan dari saya, semoga dari teman-teman yang berkegiatan di sini juga ibu-ibu yang betul-betul megang komitmen ya. Semoga aja dengan pertemuan malam ini ya, apalagi ini juga yang kita hadapi itu lomba dan sebagainya, kita berkomitmen maju selangkah lebih maju ya, dan disiplin harus kita kedepankan ya, sehingga rasa nyaman pengunjung akan terpenuhi di sini. Mungkin itu tambahan saya. Mungkin ada dari Bu Kusnul yang mau menambahkan, monggo. Terima kasih waktu yang diberikan. Masukan dari Mas Budi, saya menggarisbawahi untuk beberapa hari kemarin anak-anak yang turun memang banyak. Jadi hari ini tadi pun karena saya setiap hari ada di sini ya, tidak ada yang turun. Jadi kasihan juga yang datang ke sini. Akhirnya Pak Dewo yang biasa tukang sapu di sini, nyambut di sini, akhirnya lari-lari bantu memarkirkan seperti itu. Makanya kami harapkan koordinasinya lagi lebih apa ya, komunikasinya antar ini kan tiap ini Pak dibagi. Kalau di sini kan per minggu itu dibagi 4 wilayah. Jadi RW 3, RW 4, RW 5 sama RW 6. Gitu. Jadi satu minggu ini, satu minggu ini. Jadi secara bergantian. Gitu. Makanya memang sebenarnya kalau Pak Yudi dulu sudah pernah ya, sudah sering ngomong-ngomong, sebenarnya enakan kita bareng
kita barengan, kita jalan bareng. Ayo, ya sudah begitu. Akan tetapi ada faktor X yang membuat Pak Yudi pun nggak berani melangkah. Nggak berani. Karena ada mungkin salah satu yang di grup, apa ya, di grup ya. Yang di situ orang yang mungkin Pak Yudi segan. Kayak gitu. Karena itu merasa sok jadi pahlawan kadang, Pak. Ya mohon maaf, karena dulu PSG itu terbentuk bukan pemuda sumber gentong, bukan peduli sumber gentong. Dan pelaksananya tadi Pak Fatola. Ada Pak Fatola di situ dulu. Oh Budi juga termasuk. Ya mohon maaf Pak, saya tahu karena beliau Pak Fatola adalah adik saya. Jadi orang yang berkecimpung di sini bukan orang baru, Pak. Kalau Pak Fatola kesini pun bukan orang baru. Jadi kadang yang baru muncul merasa sok jadi pahlawan. Kayak itu. Dulu kegiatannya ini PSG itu apa? Karena peduli sumber gentong, isinya bersih-bersih. Kalau sekarang PSG isinya apa? Ono danane ya, resik-resik seperti itu. Titik-titik ada danane piro. Kayak gitu. Saya juga heran. Kadang-kadang itu menunggangi hal-hal yang enggak semestinya ditunggangi. Jadi saya merasa terprovokasi dengan itu. Gitu. Kayak kemarin aja yang ibu-ibu yang ke kantor itu pun ada yang menunggangi, itu sudah jelas semua. Akhirnya gitu loh. Jadi sifat iri dan dengkinya itu masih terasa, Pak. Gitu. Ada kenapa sih, ada apa? Orang ini tuh pemilik kita bersama. Kayak gitu, Pak. Ini sebagai curhatan ya, biar tahu semua bahwa saya juga nggak enak-enakan, saya nggak ongkang-ongkang kaki di rumah. Saya dipercaya untuk di sini. Setiap hari saya di sini. Bahkan sampai jam 10 malam saya ada di sini. Gitu, Pak. Biar nggak di-spill, nggak seenaknya gitu, dianggap apa. Juga. Saya kira itu Pak, sebagai apa ya, biar Bapak juga mengerti bahwa situasi itu seperti ini di sini tuh nggak semulus bayangan orang, karena seenaknya sok jadi pahlawan kayak gitu terus. Lek biyen gak no aku gak ada dari hal yang itu yang sering saya dengar. Oh, apa bumdes tas teko moro-moro, bumdes tas teko moro-moro. Bahkan sampai saya itu sebelum kamu lahir saya lahir dulu Pak. Saya bilang gitu Pak akhirnya. Maaf. Oke, terima kasih Bu Musnul. Tadi itu Pak, tadi yang disampaikan Bu Musnul, mohon nanti kalau memang Pak Ari punya konsep terkait dengan manajemen baru, berbasis media sosial dan manajemen barunya, mohon untuk juga memperhatikan dari apa yang disampaikan Bu Musnul tadi, historinya dari awal terus seperti itu. Mohon nanti untuk kebijakannya pun jangan sampai apa yang sudah menjadi yang dulu seperti itu, mohon itu juga perlu dipertimbangkan dan diperhatikan untuk sebagai bahan untuk mencari solusi yang terbaik ya untuk kemaslahatan kita bersama. Oke, cukup ya. Selanjutnya ini yang terakhir kalinya, mohon saya beri waktu untuk sosialisasi. Nah, kemarin Bu siapa? Untuk PPS katanya mau sosialisasi. Monggo saya beri waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabi wa ala alihi wa sahbihi yang
juga segala pegiat usaha di Sumber Gentong yang Persida. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul di tempat ini. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini menjadikan amalan yang baik bagi kemajuan kita semua. Amin. Selawat dan salam kita tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mencurahkan petunjuk kepada kita semua. Semoga kita selaku umatnya dapat tersyafaat beliau hingga akhir zaman nanti. Mohon maaf mengganggu waktunya panjenengan semuanya. Kami dari PPS Desa Tirtomoyo izinkan untuk mengadakan sosialisasi tentang pelaksanaan pemilu tahun 2024. Bahwasanya negara Indonesia tahun 2024 nanti akan mengadakan pemilu, yakni pemilihan umum. Pemilihan umum nanti dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024 bertepatan dengan hari Rabu. Nggak tahu pasarannya itu Rabu Pon, Rabu Kliwon, saya nggak tahu. Pokoknya pas hari Rabu. Oke? Oh ya. Hari Rabu itu nanti diadakan pemilu. Pemilu seperti yang terakhir tahun 2019 kemarin, mana aja yang dicoblos pada saat pemilu nanti tetap 5 lembar ukuran koran seperti yang dahulu. Jadi pertama mencoblos presiden dan wakil presiden, kedua mencoblos DPD RI. DPD itu yang mungkin panjenengan kalau membuka lembarnya itu yang gambar orang semua. Itu jenengan pasti sebagian besar nggak kenal sopo iki. Nah, itu DPD RI. Yang ketiga adalah mencoblos DPR RI. Yang keempat mencoblos DPRD tingkat provinsi. Dan yang kelima adalah DPRD kabupaten atau kota. Mungkin kalau yang coblosan DPRD untuk tingkat kabupaten dan kota ini, mungkin salah satu calegnya jenengan pasti ada yang kenal. Nah, tugas kita sebagai masyarakat Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih, datang berduyun ke TPS masing-masing. Jenengan nanti pas menjelang hari coblosan biasanya mendapatkan kartu undangan, kertas undangan. Dan bisa diakses mulai dari sekarang. Jenengan kalau iseng-iseng bulinan HP, buka Google, ketik cek DPT online. Di DPT online itu jenengan bisa mencari, misalkan Mbak Sami menang-menang buka Google, bener aja ditolak ini. Cek DPT online, klik di Google, metu ngono. Jenengan memasukkan nomor NIK, nomor induk kependudukan, misalkan 3507 sekian. Dengan klik cari, itu keluar Bu Sami, misalkan di TPS 12. Itu lokasinya di mana? Itu ada, Bu. Begitu juga bapak-bapak, misalkan iseng-iseng buka Google, jangan buka YouTube ataupun cuma ngecek celot-celotan aman. Ya seperti itulah. Jenengan sudah terdaftar di situ, bisa dicek. Saya nanti pas hari H tanggal 14 nanti ketepatan nyoblos di DPT. Lah, dengan panjenengan nanti mengecek DPT online, misalkan panjenengan belum terdaftar, segera bisa menghubungi PPS terkait. Kalau di Gentong ada saya, di Kediri ada Mbak Julaika, di Kanigoro Bapak Mirza, di Pulisari ada Bapak Mas Budi, di Tirongdowo ada Saudara Yoga. Jadi misalkan, loh lah aku kok orang terdaftar di DPT online sing jarimu iku mang koyo apa iki? Perlu dipertanyakan, jenengan dulu sudah didaftar oleh Pantari apa belum? Bisa juga terjadi jenengan KTP-nya enggak jelas. Ada juga Pak Bu, KTP di NIK itu kalau pengurusannya kita itu melalui biro jasa kadang-kadang enggak valid, Pak. Pernah dulu terjadi kasus pas 2019 ada warga Araya pas hari pencoblosan cukup-cukup datang ke balai desa. Di desa saya sopong mesti pamongi. Kebetulan ada Pak Mirza dan Bu Julaika. Saya mau mencoblos, saya warga Tirtomoyo, ini KTP saya. Dicek melalui laptop, loh kok invalid? NIK ini merupakan apa? Loh Pak, Bu, ini NIK sampean ini enggak valid Bu, enggak terdaftar di Dispenduk Capil. Kok bisa? Tuh, enggak tahu, soalnya saya dulu tuh mendaftarkan KTP itu lewat mungkin biro jasa. Nah, khawatirnya
kalau main NIK, khawatirnya NIK panjenengan disalahgunakan. Jadi jangan gampang-gampang, misalnya saking senengi moro mutu-mutu KTP gawe update status. Khawatir Pak Bu, KTP panjenengan nanti dijadikan kayak foto selfie ini cair 1 juta, sampai bakal ngangsur lah. Begitulah kejadian. Khawatir-khawatirnya. Ini sedikit edukasi mengenai untuk menjaga identitas panjenengan. Dan juga info yang terakhir adalah melalui ini nanti dipersiapkan mungkin dari salah satu panjenengan nanti pas pelaksanaan hari H nanti ada yang dimintai mungkin dari BPS atau dari parpol atau dari pengawas untuk berpartisipasi sebagai petugas. Entah itu sebagai anggota KPPS ataupun sebagai pengawas atau sebagai saksi parpol. Jadi nanti siap-siap. Masalahnya kalau tidak ada 3 elemen tadi itu kurang bagus nanti berjalannya pesta demokrasi ini. Dengan nanti yang seperti biasanya berangkat petang, sarapan, duduk di TPS mengerjakan apa yang telah diberikan tugas dari atasan panjenengan. Nah, mungkin itu sedikit gambaran mengenai pelaksanaan pemilu tahun 2024. Mungkin durasi waktunya mungkin kurang sekitar 3 atau 4 bulan lah. Nanti kok atau wis balik-balik diomong no. Sekedar mengingatkan jangan sampai pas hari H nanti jangan gak proaktif, guys, gak nyoblos, percuma nyoblos gak burung ya pancetai. Belum tentu Pak Bu. Satu suara panjenengan bisa membawa perubahan. Dan semoga dengan pilihan panjenengan yang berdasarkan hati nurani bisa bermanfaat bagi kehidupan kita, bagi kehidupan keluarga kita, bisa mengangkat derajat kita. Amin. Alamin. Demikian sosialisasi dari BPS pada malam hari ini. Ada kurang dan lebihnya kami selaku Ketua BPS Desa Tirtomoyo memohon maaf yang sebesar-besarnya pada panjenengan semuanya. Ganggu waktu panjenengan untuk diskusi pada malam hari. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu monggo ditutup untuk berdoa, semoga yang kita bicarakan pada malam hari ini dalam cara sehat dan pelatihan untuk optimalisasi kinerja kita di mengangkat potensi sumber kantong ini membawa maslahat bagi kita semua. Amin. Al-Hadiniyah wa likulli sulihah ila khadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salamatan ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqad wa tanfaridu bil turab wa tuqta min hawaij wa tunadu bi raqaib wa husnul khatim mustasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi kulli hadu wa nafas kullu mu'adlak. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallan fi man tawallait wa barik lana fi ma atait Fakina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'is min adait tabaraka rabbana wa ta'ala falakal hamdu laka qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afatan fil jasad wa syatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina bisal maut wa najita minan nar wa 'ala kulli sabab. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzuli minas sama la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan wa hab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Muhammad ala Muhammad.